Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera, kembali dengan saya Bung Ropan. Dan kali ini saya tertarik untuk membicarakan tentang Justin Hubner. Memang dalam 1-2 hari ya terakhir, sejak kita bermain melawan Vietnam dan kita bisa menang 1-0, Justin Hubner ini mendapatkan sorotan yang luar biasa ya, dari media asing juga, dari official Piala Asia, dalam hal ini AFC. Bahkan kita tahu bersama kan, kemarin namanya keluar sebagai salah satu ya yang terbaik dari Asia Tenggara, satu-satunya dari Indonesia yang terpilih di antara 11 pemain untuk pertandingan kedua saat kita bisa menang lewat gol Asnawi Mangku Alam lewat penalti itu di menit 42 mengalahkan Vietnam. Dan yang paling banyak mendapatkan pembicaraan ya adalah Justin Hubner, pemain berusia 20 tahun yang saat ini bermain di tim U21 Wolverhampton Wanderers. Dan saya pikir wajar ya, STY juga sangat menyenangi pemain ini. Bahkan dia terus bisa memberikan jam bermain yang banyak untuk Justin Hubner lawan Irak ya, sama lawan Vietnam. Tidak tergantikan, bermain dalam dua posisi yang berbeda, semua dilakoninya dengan sangat baik. Mau gelandang bertahan dia bermain oke, dan bermain di back tengah 3 back juga saat dengan Jordi dan Sandy Walsh dia tampil baik. Dia bergeser agak ke kiri memang ya untuk bisa melapis back sayap kita Pratama Arhan yang ada di kiri, dan sulit sekali untuk bisa dilewati kalau bola di kaki Justin Hubner ini. Dia melakukan suatu keunggulan dalam duel, ada 11 kali duel yang selalu dimenangkan oleh Justin Hubner. 6 kali duel udara bahkan itu dia unggul terus. Tidak satupun pemain Vietnam yang bisa mengalahkan dia kalau dalam duel one on one. Itu yang menjadi kelebihan dari Justin Hubner, dan saya pikir pantas dia berada dalam satu jajaran di starting 11 pertandingan kedua yang dipilih yang terbaik, bahkan menjadi pemain muda ya, satu-satunya dengan usia 20 tahun dia berada di dalam starting 11 ya, pemain Asia Tenggara kedua setelah di hari pertama pemain Thailand Supachat Chaidet yang membuat 2 gol ke gawang Kyrgyzstan ketika Thailand bisa menang dengan 2-0, terpilih sebagai pemain terbaik di starting 11. Tetapi untuk usia Chaidet masih 25 tahun dan sekarang Justin 20 tahun. Dia mendapatkan dukungan yang kuat dari orang tua yang datang langsung dari Inggris untuk bisa mensupport anaknya. Ibunya memakai kostum merah ya, Indonesia, dan ibunya itu bernama Brigit ya, Propihut, bersama dengan sang ayah. Ya, sangat berbinar-binar tentunya melihat anaknya bertarung bermain dengan disiplin yang tinggi. Pemain yang sangat kuat di garis belakang. Ayahnya lah Ferdinand Patrick Rudolf Hubner yang berada di Doha. Ini pemain yang disebut-sebut sebagai si anak yang bengal ya, ini luar biasa, nggak pernah takut bermain, nyalinya luar biasa kalau bisa bertarung. Itu yang membuat pemain Vietnam yang ada di garis depan, Nguyen Quang Hai ini tidak bisa berbuat banyak, tidak mampu bisa menaklukkan seorang Justin Hubner. Dan saya sudah bilang tadi kan bagaimana dia keunggulan dalam duel-duel yang sangat baik. Ada 2 tackle yang berhasil dilakukan dengan sangat sempurna, 3 intercept yang baik dilakukan, dan kita bisa melihat ada 1 blok yang dibuat oleh Justin Hubner, ada 1 sapuan juga yang dia lakukan. Jadi memang back yang sangat baik ya. Dia bersama dengan Sandy Walsh mendapat sorotan yang luar biasa. Ada 1 umpan dia ya di menit 37 kalau nggak salah ke Sandy Walsh yang ditanduk oleh Sandy Walsh ya, dia umpan karena kekuatan Justin ini kan ada di kaki kiri ketika dia melayangkan, dan tandukannya hampir membuatkan gol sebelum ada Philip Nguyen yang mentip bola keluar lapangan. Gol juga ketika dapat penalti ya dari Asnawi di menit ke-42. Sebelum menit 42 itu kan ada pergerakan dari Justin Hubner mengawali itu untuk memberikan umpan terukur terhadap Rafael Struijk yang masuk ke kotak penalti sebelum dijatuhkan di sana, dan wasit bisa menunjuk titik putih. Jadi pemain yang sangat berperan baik sekali ya. Itu yang saya bilang, dia mendapat tempat utama dan saya pikir tidak akan tergantikan. STY sudah jatuh hati terhadap Justin Hubner ini. Petarung ulung kalau bisa dibilang. Nah, kita akan lihat nantinya ketika akan bermain melawan Jepang bagaimana perannya dia. Apakah dia akan bermain di posisi gelandang bertahan? Ya, ketika STY itu mengembalikan misalnya Jordi akan bermain di belakang, Rido atau Elkan Bagot yang ada di sana, atau kembali dengan Sandy, Jordi dan Justin Hubner untuk diulang lagi saat menghadapi sama seperti Vietnam. Itu kan kita akan tunggu karena dia bisa bermain di gelandang bertahan, bisa bermain di back.
Namun kalau saya bisa melihat, memang kembalikan ke posisi asal dia, ini back itu sangat kuat. Nah, sangat baik sekali. Dan STY lebih tahu saya pikir untuk bisa menempatkan seorang Justin Hubner ini bermain di posisi yang mana. Karena Jepang tidak main-main di tim peringkat 17 dengan kualitas pemain yang luar biasa. Tim terbaik di Asia. 11 pertandingan sebelumnya dikalahkan oleh Irak. Mereka tidak pernah kalah. Bahkan bisa mengalahkan Jerman dengan 4-1, Turki 4-2. Dan itulah Jepang, tim yang difavoritkan. Namun siapa duga, siapa sangka bahwa dia akhirnya takluk dari Irak. Itulah sepak bola. Dan Jepang akan berusaha mengalahkan kita. Secara kualitas kan kita tahu bersama. Nggak usah terbantahkan, nggak diragukan lagi. Tim asuhan Hajime Moriyasu ini sangat baik. Tapi Justin Hubner sudah mengatakan bahwa dirinya tidak pernah gentar. Tidak akan takut dengan nama besar Jepang. Dia akan bertarung habis-habisan, all out di lapangan. Untuk bisa mengatasi semua pemain Jepang yang mendekati ke area dia. Dia akan sapu. Dan itu menjadi tekad kuat dari seorang Justin Hubner. Nah, dia akan bertarung dengan pemain-pemain yang ada bermain di Liga Inggris. Ya, pemain-pemain Jepang itu kan ada 26 pemain, ya hanya 6 bermain di lokal, sisanya bermain di luar, di Eropa. Ada 4 itu bermain di Inggris. 4 di Inggris itu yang akan ketemu dengan Justin Hubner itu ada Wataru Endo, ya, bermain di Liverpool. Kemudian kita tahu bersama ada Kaoru Mitoma dari Brighton Hove Albion, dan ada Takehiro Tomiyasu, ya, back yang berada di Arsenal, dan Yuta Nakayama yang bermain di Huddersfield. Ya, di Liga 2 atau di Championship, divisi Championship. Itu 4 pemain yang bermain di Inggris. Nah, pasti di sana ada Justin Hubner yang saya pikir mengenal persis dengan pemain-pemain ini. Kita sebenarnya masih punya pemain yang bermain di Championship juga, Elkan Baggott bersama dengan Ipswich Town. Tapi Elkan mungkin bisa cadangan, tapi bisa juga dia ditampilkan. Semua ada di STY, karena STY yang bertanggung jawab, STY yang lebih tahu siapa pemainnya akan main di starting 11 menghadapi Jepang. Tapi mata dunia atau sorotan kita sebagai penggemar sepak bola di Indonesia, para netizen akan melihat bagaimana seorang Justin Hubner akan bertarung di lini belakang untuk bisa mengatasi pemain-pemain Jepang. Dia pasti akan berhadapan dengan Takuma Minamino, salah satu gelandang serang Jepang yang paling berbahaya yang sejauh ini sudah membuat 2 gol. Kaoru Mitoma juga pemainnya sangat baik, ya, bermain dari sisi kiri. Dan dia akan berhadapan dengan Asnawi memang. Tapi kalau dari sisi kanan, ini akan sulit untuk bisa menaklukkan. Karena akan bertemu dengan Justin Hubner yang bergerak dari sisi kiri. Kalau bermain dengan 3 back, dia akan ada di kiri tentunya. Dan ini akan dipasang kembali oleh STY. Nah, kita akan tunggu bagaimana tekad besar dari seorang Justin Hubner ini. Untuk membawa Indonesia meraih hasil yang positif. Justin tuh tahu lawan yang dihadapi tidak main-main. Jepang. Ini luar biasa. Kita sudah bilang kalau peringkat dibandingkan dengan Indonesia kan antara langit dan bumi. Kau bisa mengatakan nih. Ya, sekarang boleh ada 142, Jepang di 17. Tapi itu hanya soal peringkat. Tapi di lapangan, Justin sudah mengatakan ini ceritanya akan lain. Dan dia akan berusaha untuk mati-matian sekali lagi. Demi untuk Merah Putih. Demi untuk tim Garuda. Dia bertarung ini. Kita akan sama-sama lihat dalam pertandingan besok. Kita tunggu hasil pertandingan. Tapi bahkan Indonesia itu sudah bisa memastikan ke 16 besar kalau pertandingan hari ini kita bisa menunggu hasil-hasil yang misalnya Palestina bisa draw, ada Suriah bisa draw, ya. Kita tunggulah untuk membuat kita bermain lawan Jepang lebih enteng. Kalau lawan-lawan yang mendekati kita di 3 besar itu yang terbaik, ya, karena ada pilih 4 tim itu mengalami pertandingan yang tidak diinginkan tentunya oleh mereka, tapi diinginkan oleh kita. Karena kita berharap, ya, Suriah dan India draw, kemudian Hong Kong dan Palestina juga draw, atau salah satu di antaranya menghadapi draw, maka kita langsung lolos sebagai tim peringkat ketiga terbaik. Oke, dengan saya Bung Roban. Ciao.